Ya. Berdoa mau dibimbing sama siapa? Tunjuk tangan boleh. Oke. Yuk, siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil akhirata wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Hari ini kita baca dulu ya. Salsa hadir? Oke. Mbak Hanum. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Di sini nanti kita mau belajar tentang kalimat tunggal. Kalian pernah membuat cerita? Cerita pengalaman pribadi atau pernah? Belum. Oke, yang mana ada yang belum? Nah, kalau cerita itu kan terdiri dari beberapa rangkaian kata. Tuh ada di dalam sebuah cerita itu namanya kalimat tunggal. Nanti hari ini kita mau belajar itu. Oke? Kita mulai speaking dulu. Siapa suka? Ya kita berdiri dulu. Kita mulai speaking dulu. Siap? Nyanyi ya? Kalian ya? Pelan dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Kita ulangi lebih cepat lagi. Siap? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, siap. Tunggal itu terdiri dari susunan subjek, predikat, objek. Iya betul, pintar sekali SPOK. Tahu? Objek. Satunya lagi? K-nya apa? Keterangan. Iya, hebat, bagus, keterangan. Jadi subjek itu adalah pokok pembicaraan dalam sebuah kalimat. Biasanya subjek itu bisa berupa orang, nama, terus apa lagi? Nama-nama hewan, nama-nama manusia, ya itu biasanya subjek itu berupa itu. Jadi apa kalau itu predikat? Predikat itu sebuah kalimat yang dibutuhkan juga untuk melengkapi subjek. Nih, misal Berani punya contoh, Salsa membawa buku. Membawa buku. Nah, yang dimaksud subjek itu apa tadi? Subjek itu apa? Iya, bisa nama orang. Berarti di sini mana subjeknya? Salsa. Iya betul, salsanya subjek. Kalau membawa kan dia melakukan. Jadi predikat. Iya betul, hebat. Predikat. Buku itu sebagai objek. Betul, objeknya. Nah, ini yang dinamakan susunan SPOK. Biasanya ada satu lagi keterangan itu bila diperlukan di tempat. Iya betul. Contohnya apa? Di apa? Di mana? Di perpus. Iya betul, di perpus. Di perpustakaan. Nah, ini keterangan apa kalau di perpustakaan? Tempat. Iya betul. Keterangan tempat. Keterangan itu
keterangan apa? Iya, bulan itu masuk waktu. Ada ini keterangan tujuan, keterangan sebab, keterangan cara, kalau misal Salsa bermain tadi pagi ke rumah nenek. Tadi pagi itu keterangan apa? Masuk kemana? Waktu. Betul, maksudnya di waktu. Kalau pergi ke kebun binatang keterangan apa? Tempat. Betul. Nah, ini namanya SPOK. Nah, kalimat ini kalau dijadikan satu itu menyusun jadi kalimat tunggal. Ya. Sekarang kita mau coba berkelompok. Ada yang tiga, ada yang dua. Tiga. Boleh. Ayo. Ya. Terus. Ya, ada yang tiga, ada yang dua. Sini dijadikan satu mejanya ya, Pak. Ya. Mau di mana? Mau di mana tempatnya? Ya. Putar balik ya, Pak. Lihat. Nah, di dalam LKPD ini disuruh buatlah kalimat tunggal dengan menggunakan unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan maksimal 5 kalimat. Jadi disuruh ngapain? Membuat kayak mana? Iya, sama kayak itu. Ya? Iya. Kita buat 5 coba, kita saling bertiga. Bisa? Bisa. Bisa kayak ini. Ini kita mau membuat namanya isu. Yang terdiri dari nama isi. Iya, boleh diisi bertiga. Kalau nggak cukup bisa minyak. Jadi apa tadi misalnya sudah? Sudah? Iya betul. Yuk. Udah semua? Yang maju. Oke, ini boleh. Gantian ya. Di bawah tas itu. Apa itu? Iya, tasnya sebagai. Iya. Tuh, coba dijelaskan. Coba sekarang dijelaskan. Salsa sebagai apa? Salsa ini sebagai subjek. Nah, betul, subjek atau orang yang melakukan bacanya. Terus predikatnya apa? Iya, pembeli itu masuk ke dalam predikat. Tasnya itu termasuk objek. Betul. Kalau di pasar malam? Iya, betul. Sekali kasih tangan dulu. Rina itu sebagai subjek. Iya, betul. Mengambil sebagai predikat. Oke, bagus. Di dapur terang. Iya, gitu nih. Kasih terang dulu. Kalimat tunggal itu terdiri kalimat sederhana yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan itu opsional ya, boleh dipakai boleh tidak. Tapi yang pasti itu ini. Oke.